Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal pedagogik untuk guru SD. Jadi buat teman-teman yang mau ikut SKB CPNS Formasi PGSD, wajib nonton sampai selesai ya. Untuk soal yang pertama, pada mata pelajaran PKN, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Tubuh manusia, D. Kesehatan manusia. Jawabannya adalah A. Menurut Hurlock, minat anak usia SD antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan tubuh, minat terhadap sekolah, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Dalam pembelajaran, mata pelajaran PKN merupakan salah satu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Substansi kajian dalam mata pelajaran PKN sangat berhubungan dengan minat-minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga atau kesehatan tubuh manusia. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek fisik kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan, B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan, C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus, D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jawabannya adalah D. Karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek fisik antara lain mulai kehilangan gigi bayi, namun tumbuh gigi baru, memiliki dorongan dan energi secara eksplosif, mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas, dan menyenangi olahraga secara kelompok. Jadi memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan aspek fisik anak usia SD. Soal selanjutnya, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jawabannya adalah C. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa SD. Menurut Hurlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Soal yang selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawabannya A.
Karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek sosial antara lain, mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasikan sendiri, dapat beradu argumentasi, dan menyukai teman sebaya sesama jenis. Jadi mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, berperan serta dalam permainan logika, dan menyukai teman sebaya lawan jenis bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Soal selanjutnya, perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali A. Coba, ralat, atau trial and error. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. Dan D. Observasi. Jawabannya adalah D. Menurut Hurlock, perkembangan moral anak terdiri atas dua fase, yakni fase pertama, perkembangan perilaku moral, dan fase kedua, perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak memiliki fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Soal selanjutnya, dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat, atau makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat, guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Seks, B. Penampilan, C. Kesehatan, dan D. Pekerjaan. Jawabannya adalah C. Menurut Hurlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap penampilan, minat siswa terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, khususnya tentang kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat. Ketika ada siswa yang selalu bertanya, kemudian mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik, maka guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap kesehatan. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD ditinjau dari aspek emosional kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Dan D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Jawabannya adalah C. Menurut Hurlock, karakteristik perkembangan emosional anak usia SD antara lain, kesulitan memulai sesuatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Jadi, mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa bukan merupakan karakteristik perkembangan emosional anak usia SD. Soal selanjutnya, pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, dan D. Emosional. Jawabannya adalah A. Hurlock mengatakan bahwa karakteristik perkembangan aspek sosial anak usia SD antara lain anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku, serta minat para anggota kelompok.
Berdasarkan karakteristik perkembangan sosial tersebut, usia ini disebut juga usia berkelompok. Soal selanjutnya, dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan. Jawabannya adalah D. Menurut Hurlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial, dan sebagainya. Pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa datang. Soal selanjutnya, ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Sekolah, dan D. Status. Jawabannya adalah C. Menurut Hurlock, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap penampilan, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, bahan pelajaran yang menarik tersebut dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Minat anak terhadap sekolah secara positif cenderung mempengaruhi sikap dan minat anak terhadap sekolah. Soal selanjutnya, untuk membelajarkan kompetensi dasar, perkalian bilangan, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurang, dan D. Menghitung. Jawabannya adalah B. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi atau topik atau kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menghambat penguasaan materi, topik, kompetensi yang dipelajari. Dalam pembelajaran matematika, khususnya kompetensi dasar, perkalian bilangan, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah, khususnya kompetensi dasar. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah menjumlahkan bilangan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa nonton video part selanjutnya.